Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang sudah saya buat mengenai bentuk-bentuk pengakuan hukum internasional terbentuknya suatu negara. Dibuat oleh saya sendiri. Yang pertama ada unsur berdirinya suatu negara. Berdirinya suatu negara dipengaruhi oleh 4 unsur penting, yaitu yang pertama ada rakyat, 2 wilayah, 3 pemerintahan, dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Fungsi pengakuan. Fungsi pengakuan adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa yang lainnya, sehingga secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada atau yang sudah terbentuk sebelumnya. Lalu pengakuan memiliki fungsi politik dan fungsi hukum. Yang pertama ini ada fungsi politik. Pengakuan adalah negara yang telah diakui diterima sebagai pribadi internasional dalam interaksinya dengan negara yang memberi pengakuan, sehingga kedudukan dan tindakan-tindakannya diakui memiliki konsekuensi politik yang tegas. Selanjutnya, untuk dari fungsi hukum. Fungsi hukum. Pengakuan adalah negara yang diakui secara formal telah sah, menggunakan atribut-atribut kenegaraannya dalam interaksinya dengan negara-negara lain, terutama negara-negara yang telah mengakuinya. Mungkin atribut-atribut sendiri itu bisa jadi bendera gitu. Bentuk-bentuk pengakuannya. Yang pertama ada pengakuan de jure. Pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Pengakuan de jure adalah bentuk yang tertinggi yang diberikan dengan perhitungan bahwa negara atau pemerintahan baru itu secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional untuk ikut serta secara efektif dalam masyarakat internasional. Pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan hilangnya syarat negara atau pemerintah itu, sehingga dalam hal ini pengakuan itu hilang sendirinya bersama hilangnya negara atau pemerintahan yang baru. Lalu ada pengakuan de facto. Pengakuan de facto ini merupakan pengakuan yang faktual, sehingga sering diberikan meski negara atau pemerintah baru itu belum stabil. Pengakuan ini adalah awal dari pengakuan de jure. Sebelum ada de jure itu ada de facto. Biasanya pengakuan ini bersifat politis untuk tujuan mengamankan kepentingan ekonomi atau warga negara dari negara yang mengakui yang berada dalam negara yang dia akui tersebut. Next, kita ada pengakuan kolektif. Pengakuan kolektif diberikan secara bersama sejumlah negara dalam bentuk keputusan internasional atau international declaration melalui organisasi internasional ataupun tidak. Keputusan ini dapat berupa konferensi multilateral atau perjanjian internasional multilateral. Selanjutnya ada pengakuan bersyarat. Pengakuan bersyarat diberikan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh negara yang diakui. Persyaratan ini biasanya bersifat objektif, yang menyangkut kondisi faktual negara yang diakui. Namun bisa juga terkadang subjektif, yaitu konsensi politik ekonomi atau perlakuan istimewa negara yang diakui terhadap negara yang mengakuinya. Next, kita punya pengakuan sementara. Pengakuan ini didasarkan pada penguasaan administrasi pihak yang diakui. Biasanya pengakuan sementara ini ditujukan pada pengakuan pemerintah yang baru. Lalu ada pengakuan ad hoc. Pengakuan ad hoc timbul karena posisi suatu pemerintah atau negara baru tidak memperoleh sama sekali pengakuan de facto atau de jure. Pengakuan ini tercermin dari adanya semacam korespondensi atau negosiasi yang mengarah pada suatu persetujuan khusus. Pengakuan ini diberikan hanya untuk tujuan yang sangat khusus yang tidak berdampak pada hukum. Lalu kita ada pengakuan prematur.
merupakan pengakuan yang diberikan kepada negara baru sebelum terpenuhinya syarat yang telah ditetapkan oleh hukum internasional. Sebelum terpenuhi syarat yang telah ditetapkan, pengakuan prematur ini dapat dianggap intervensi bila negara atau pemerintah lama masih bertahan dan ada harapan menguasai kembali seluruh wilayah negara atau kekuasaan pemerintah negara tersebut dari kaum pemberontak. Dan yang terakhir, kita ada pengakuan kuasi. Pengakuan kuasi merupakan pengakuan yang dapat ditafsirkan dari tindakan-tindakan negara tertentu di mana secara resmi pengakuan tidak ada. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari PowerPoint saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.